Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Man qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Ruqyah Aswaja TV dimanapun berada, para praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja dimanapun berada, alhamdulillah pada kali ini kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita senantiasa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan kajian-kajian yang insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi para praktisi dalam mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa, dalam mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa. Para pemirsa dimanapun berada, ketika para praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja menangani kasus orang sakit, itu seringkali sakitnya ini tidak berdiri sendiri. Misalkan sakitnya ini adalah kasus medis, dia terkena tumor dan didiagnosa sakitnya medis. Tapi dokter kemudian dia tidak tahu bahwa orang yang terkena musibah penyakit tumor ini mempunyai kondisi psikologis yang lemah. Maka ketika dia dihabarkan bahwa dia sedang mengidap penyakit tumor ini, maka kemudian dia drop secara psikologi. Akhirnya yang tadinya murni penyakit medis bertambah lagi penyakit psikologis. Psikologisnya terbebani. Karena penyakit psikologisnya terbebani, maka ada satu hal lagi yang dalam agama Islam, dalam banyak literatur agama Islam, di sini ada makhluk yang menambah-nambahi untuk mengganggu orang tersebut. Karena tahu kondisi psikologi orang tersebut sedang down, sedang bermasalah dan sebagainya, di situ setan ikut bermain. Kenapa kok dia ikut bermain? Karena memang kerjaannya yuwaswisu fi sudurin nas, misalnya. Oke, para pemirsa dimanapun berada, pada forum yang insya Allah penuh barokah ini, saya ingin menyampaikan satu atau dua ayat Al-Quran yang di sini menjelaskan tentang hubungan kondisi psikologi seseorang yang bermasalah, ya, kondisi bermasalah pada seseorang, kondisi psikologis bermasalah pada seseorang, dan hubungannya dengan gangguan syaitan. Dalam hal ini saya lebih spesifik, gangguannya adalah gangguan jin. Nah, ini ternyata kalau dalam literatur Al-Quran dan penjelasan para ulama ada hubungannya. Nah, berbeda dengan misalkan ilmu psikologis, dia akan menjelaskan hanya aspek akal, hanya aspek kejiwaan dan sebagainya. Ilmu psikologi tidak berbicara tentang jin, dia tidak berbicara tentang sihir, dia tidak berbicara tentang syaitan dan sebagainya, karena memang bukan kajiannya. Tapi kalau di agama, khususnya dalam literatur Al-Quran, hadis dan aqwal ulama, selain kondisi psikologi seseorang, ada lagi yang bernama masyul syaitan, gangguan setan, masyul jin, gangguan jin dan sebagainya. Nah, ini ada ayat yang menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Shadaqallahul azim. Innal ladzina taqaw, sungguh orang-orang yang bertakwa. Jadi yang dibicarakan oleh ayat ini adalah orang yang bertakwa. Idza massahum ta'ifum minasyaiton, apabila dia tertimpa gangguan ta'ifun, yang mana ta'ifun ini datangnya dari syaitan. Nah, ya, jadi dia tertimpa gangguan dari syaitan, gangguannya ini adalah ta'ifun. Apa itu ta'ifun? Para ulama menjelaskan, ada yang menafsirkannya sebagai al-ghadab, marah. Ada yang menafsirkannya sebagai al-waswasah, waswas. Ada yang menafsirkannya sebagai al-khayal, dia berkhayal. Ada yang menafsirkannya sebagai as-sur'u, kesurupan dan lain sebagainya. Apa yang saya sebutkan atau apa yang disebutkan oleh para ulama dalam tafsir-tafsirnya ini yang menyebutkan ta'ifun itu berupa marah, takut, lahir khayalan-khayalan, kemudian dan lain sebagainya. Ini adalah aspek psikologi. Dan ingat, yang dinyatakan Al-Quran ini adalah
aspek psikologi dalam ayat ini dia tidak berdiri sendiri, tetapi dia datangnya dari minasyaiton. Dia datang dari gangguan syaitan. Sampai kalau kita berhenti di ayat ini, mungkin kita mengira syaitan kan bermakna sifat. Ya, memang pada banyak ayat, kadang term asyaiton dalam Al-Quran itu bermakna sifat. Tapi banyak ayat Al-Quran juga yang ketika mengucapkan asyaiton itu bermakna jin. Dan saya sendiri dalam ayat ini menemukan penafsiran yang makna asyaiton di sini adalah jin. Oke, nanti kita lanjut ya. Jadi orang yang bertakwa apabila dia terkena gangguan psikologis, gampangnya gitulah ya untuk supaya mudah dipahami, entah itu marah, was-was, khawatir berlebihan, berhayal dan sebagainya, dan itu datangnya dari syaitan, minasyaiton, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan resep supaya sembuh. Supaya orang yang bertakwa tadi kena gangguan psikologis itu supaya sembuh, apa resepnya? Allah memberikan resepnya adalah tadzakkaru. Dia mengingat-ingat, dia zikir. Para ulama tafsir ada yang menerjemahkan adalah tadzakkaru di sini maknanya adalah tabu atau taba, dia bertobat. Dia rujuk kepada Allah. Ada yang menafsirkannya sebagai al-isti'adzah billah. Dia minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari syaitan dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Pokoknya dia sudah melakukan zikir, dia ingat, dia tadzakkaru. Dengan makna yang tadi saya jelaskan yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau dia sudah melakukan resep yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ketika dia tertimpa gangguan psikologis ini, dia melakukan tadzakkaru, maka Allah mengatakan fa'idhahum mubsirun. Maka orang tadi menjadi sembuh. Orang yang bertakwa tadi menjadi sembuh. Lantas, apakah ketika sudah sembuh, gangguan psikologisnya pergi, apakah berhenti sampai di sini? Ternyata tidak. Maka syaitan pergi ke temannya yang lain, yang mana dia ini temannya adalah dari kalangan manusia. Untuk apa? Agar manusia tersebut datang ke orang bertakwa tersebut untuk membisikkan hal-hal yang mengganggu psikologinya, untuk meneruskan gangguannya. Tsumma la yuksirun. Gangguan model ini tidak akan berhenti. Yamuddunahum, dia akan terus-terusan.